Ya, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dulfiana. Yang terhormat Ibu Dalfiana, SPD MPD, selaku Ibu narasumber, dan yang sungguh saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas dengan baik. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil kiamah nanti kita masih kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami masing-masing. Untuk itu waktu yang pertama saya berikan kesempatan kepada ketua kelompok 1 untuk mempresentasikan makalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini kami kelompok 1 mempresentasikan materi kami yaitu hakikat penilaian pencapaian hasil belajar. Di sini kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 4, yang pertama ada 5. Yang pertama definisi dan hakikat penilaian, perbedaan pengukuran, penilaian dan evaluasi, prinsip penilaian hasil belajar, dan fungsi dan tujuan penilaian. Kita masuk kepada poin pertama yaitu definisi dan hakikat penilaian. Secara sederhana, hakikat penilaian adalah proses dan penilaian dan evaluasi, pengukuran, misal skor tes. Pada poin kedua yaitu membedakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kalau pengukuran yaitu mengumpulkan data tentang kemampuan siswa, misalnya menggunakan skor atau tes. Kalau penilaian yaitu menginterpretasikan data untuk membuat keputusan, misalnya nilai A atau B. Kalau evaluasi, prinsip penilaian agar tidak bersarang-sarang. 1. Sahih, menilai apa yang memang harus dinilai. 2. Objektif. 3. Terbuka. Kasih per dia. Pencapaian hasil belajar. Hasil belajar tidak keempat, ranah pencapaian hasil belajar. Ada 3 dimensi utama. Hasil belajar tidak melalui soal otak atau kepintaran, tapi juga menilai dari hati atau karakter dan tangan atau keterampilan. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. Sejauh ini kita menggunakan pengetahuan ini untuk menilai sejauh mana siswa. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dan saja saya berikan kesempatan kepada ketua kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah mereka. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sini saya akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul bentuk teknis dan teknis non teknis. Teknik dan non teknis. Yaitu poin A, pengertian penilaian dalam pendidikan. Penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian teknis tes. 1. Teknis tes. Teknis tes adalah cara penilaian yang dilakukan melalui pemberian soal atau tugas yang harus dijawab oleh peserta didik. Kognitif. 1. Ciri-ciri teknis tes: memiliki bentuk soal yang jelas,
ada Oke, C. Teknik non-tes. 1. Pengertian teknik non-tes. Non-tes adalah teknik penilaian yang tidak menggunakan soal tes, melainkan melalui pengamatan dan pencatatan perilaku. 2. Bentuk-bentuk teknis non-tes. Observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku siswa. B. Wawancara, tanya jawab untuk mengenai informasi lebih dalam. C. Angket, kuesioner, daftar pertanyaan tertulis untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa. D. Skala sikap, digunakan untuk mengatur sikap terhadap suatu objek. E. Portofolio, kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar. Penerapan dalam pembelajaran. Guru sebaiknya mengkombinasikan teknik tes dan non-tes, misalnya ulangan harian atau tes tertulis. B. Itulah tadi hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk itu waktu saya berikan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ratna Maka, izin bertanya ke kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 7. Yang saya tanyakan di poin 4 tadi. Poin 4. Yaitu ranah pencapaian hasil belajar. Ranah penyampaian hasil belajar di poin keempat saja, jangan ketulis itu lah. Ranah pencapaian hasil belajar. Apa pentingnya memahami ranah pencapaian hasil belajar dalam proses pembelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kabis. Di sini saya bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan antara teknik eksposisi dan teks eksposisi dalam penulisan teks. Dalam penulisan teks. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irian. Saya bertanya kepada kelompok 1. Menjadi pertanyaan saya yaitu apa esensi utama dari penilaian hasil belajar dan mengapa proses ini dianggap penting dalam sistem pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyali. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa saja prinsip-prinsip utama dalam pencapaian hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukunya. Di sini saya mewakili kelompok 5. Dengan bunyi pertanyaan adalah apa perbedaan antara penilaian proses belajar dan penilaian hasil belajar? Saya Fitrian dulu. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik tes yang sering digunakan oleh sekolah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tina. Apa pentingnya memahami ranah pencapaian hasil belajar dalam proses pembelajaran? Nah, ini tuh lebih ke untuk kita sebagai calon guru, karena kita bakal jadi calon guru, jadi kita harus bisa memahami ranah pencapaian hasil belajar. Karena kalau misalnya kita jadi guru, tidak mungkin kita menilai siswa itu dari kepintarannya saja, tapi kita menilai 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi 3 ranah ini penting untuk dipahami. Misalnya kalau ranah kognitif atau pengetahuan itu kita menilai dengan misalnya sejauh mana siswa memahami materi yang kita berikan kepada mereka. Kalau ranah afektif atau sikap itu adalah perubahan perilaku siswa. Kita menilai siswa dari situ juga.
terus ranah psikomotor atau keterampilan. Jadi kita menilai siswa dari jawab pertanyaan dari saudara Rahmatia Ria dengan bunyi pertanyaan apa hasil utama dari penilaian hasil pembelajaran dan mengapa proses ini dianggap penting di dalam sistem pendidikan. Nah, esensi utama dari penilaian hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan belajar, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, untuk kepentingannya yaitu sangat penting karena mengukur pencapaian belajar siswa, penilaian membantu kemampuan siswa dapat materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu memberikan ungkapan baik bagi guru dan siswa. Terima kasih. Oke, baik, saya paham. Terima kasih. Mohon perhatiannya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Bunyi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara penilaian proses belajar dan penilaian hasil belajar? Perbedaannya adalah penilaian proses belajar yaitu fokus pada proses belajar siswa seperti penilaian aktivitas, diskusi, partisipasi kelas, dan proyek. Kalau penilaian hasil belajar fokus pada hasil akhir belajar siswa seperti tes akhir, produk akhir, dan proyek. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ica. Bunyi pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip utama dalam penyampaian hasil belajar? Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, keaktifan peserta didik. Yang ketiga, kontinuitas dan keberlanjutan. Yang keempat, motivasi belajar. Yang kelima, perbedaan individu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari saudari Fitriani. Di sini saudara Aca akan menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik tes yang sering digunakan di sekolah. Ada beberapa teknik tes yang sering digunakan di sekolah. Yang pertama itu tes objektif atau pilihan ganda. Soal dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan, siswa tinggal pilih salah satu. Yang kedua itu tes subjektif, uraian. Soal yang meminta siswa menjawab dengan kalimat sendiri, bisa berupa esai atau jawaban singkat. Yang ketiga tes lisan. Siswa menjawab pertanyaan secara lisan, biasanya untuk mata pelajaran bahasa atau presentasi. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Yang bunyi pertanyaannya, apa perbedaan antara teknis eksposisi dan deskripsi dalam penulisan teks? Satu, teknik eksposisi tujuan memberikan penjelasan atau informasi agar pembacaan memahami suatu topik secara jelas dan logis. Ciri-ciri: satu, bersifat informatif dan objektif. Dua, menjelaskan fakta, data, atau proses. Tiga, disusun secara sistematis dan logis. Empat, tidak berusaha membantu. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, jika ada kekurangan karena teman-teman berikut kekurangan. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 1 dan kelompok 2. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.